Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas mengenai materi algoritma CPU scheduling. Sebelum membahas algoritma tersebut, terlebih dahulu akan diperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Ade Putri Tiffany dengan NIM 123140011. Yang kedua, Natasha Felicita Ginting dengan NIM 123140017. Yang ketiga, Febrianti dengan NIM 123140056. Kemudian, dalam algoritma penjawaban CPU, terdapat first come first serve atau FCFS, shortest job first atau SJF, round robin atau RR, dan priority scheduling. Konsep dasar setiap algoritma scheduling. Di sini merupakan data proses CPU scheduling dari proses 1 sampai proses 5. Pertama, first come first serve ataupun FCFS. Konsep ini prinsipnya seperti antrian di kasir. Siapa yang datang duluan, dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian proses tidak bisa memotong proses yang sedang berjalan sehingga harus menunggu sampai selesai. Proses ini sederhana dan mudah digunakan, tapi kalau ada satu proses yang sangat lama, proses lain harus menunggu lama juga, yang disebut dengan convoy effect. Cara kerja algoritma dengan contoh yang divisualisasikan. Pada proses ini, P1 akan dieksekusi terlebih dahulu karena dia memiliki arrival time-nya 0 dan burst time-nya 10, sehingga P1 ini akan berakhir di detik ke-10. Kemudian pada saat P1 ini diproses, di detik kedua, P1 akan berkurang karena sudah berjalan selama 2 detik, yaitu akan berkurang menjadi 8. Kemudian di detik kedua ini ternyata terdapat proses yang masuk, yaitu adalah P2. Dia akan masuk di detik kedua. Namun, P2 ini hanya dapat mengantri karena proses ini masih berjalan di P1, sehingga P2 hanya dapat mengantri. Kemudian, dilanjut dengan di detik keempat, P1 akan berkurang karena sudah berjalan selama 4 detik sehingga dia menjadi 6. Kemudian P2 akan tetap mengantri tanpa dieksekusi. Selanjutnya di detik keempat ini P3 masuk. P3 masuk tapi tanpa dieksekusi sehingga dia akan mengantri juga. Kemudian di detik ke-6 ini P1 akan berkurang karena sudah berjalan selama 6 detik sehingga di P1 menjadi 4. Kemudian P2 tetap mengantri tanpa dieksekusi, P3 tetap mengantri tanpa dieksekusi. Kemudian terdapat P4 yang masuk. P4 yang masuk, dia akan mengantri juga, namun tidak dapat dieksekusi. Kemudian selanjutnya di detik ke-8, P1 akan berkurang karena sudah berjalan selama 8 detik sehingga menjadi 2. P2 akan tetap mengantri tanpa dieksekusi, P3 akan mengantri tanpa dieksekusi, P4 akan mengantri tanpa dieksekusi. Kemudian terdapat P5 yang masuk. P5 masuk di detik ke-8 tapi belum dapat dieksekusi. Kemudian di detik ke-10 P1 habis, P1 sudah selesai. Maka masuklah P2. Di mana P2 ini selama 5 detik, sehingga dia akan berhenti di detik ke-15. Kemudian P2 ini akan berjalan, sedangkan P3 ini akan mengantri tanpa dieksekusi karena proses ini masih berjalan P2. P4 juga akan mengantri tanpa dieksekusi, P5 juga akan mengantri tanpa dieksekusi. Kemudian setelah 15 detik, barulah P2 selesai, dilanjut dengan P3. P3 akan berjalan selama 8 detik. Maka akan berhenti di detik ke-23. P4 akan mengantri tanpa dieksekusi karena masih di sini masih proses P3. P5 akan mengantri tanpa dieksekusi. Kemudian setelah 8 detik kemudian P3 pun habis. Maka dilanjut dengan P4. Sehingga P4 ini akan dieksekusi selama 3 detik. Jadi P4 akan berakhir di detik ke-26. Kemudian di P5 ini akan mengantri tanpa dieksekusi karena di sini masih proses P4. Selanjutnya, setelah detik ke-26, P5 akan habis. Maaf. Setelah detik ke-26, P4 akan habis. Maka dilanjut dengan P5. P5 akan berjalan selama 6 detik, sehingga dia akan berhenti di detik ke-32. Selanjutnya, kita akan menentukan waiting time dan average waiting time, di mana rumusnya waiting time memiliki rumus completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Completion time ini adalah waktu selesainya suatu proses itu. Jadi, P1, waktu proses itu selesai di detik ke-10. Sehingga 10 dikurang dengan arrival time-nya yaitu adalah 0 dan burst time-nya adalah 10. Sehingga 10 dikurang dengan 0 dikurang dengan 10 yaitu adalah 0. Kemudian P2-nya. P2-nya completion time-nya adalah 15 karena dia akan berakhir di detik ke-15. Sehingga 15 dikurang dengan 2 dikurang dengan 5 yaitu adalah 8. Selanjutnya, P3 akan berhenti di detik ke-23 sehingga 23 dikurang dengan 4 dikurang dengan 8 yaitu adalah 11. P4-nya di detik ke completion-nya adalah 26. Karena di detik 26 P4 sudah habis, kemudian dikurang dengan 6, dikurang dengan 3, maka akan menghasilkan 17. Selanjutnya, P5 completion time-nya adalah 32 karena dia akan berakhir di detik ke-32, dikurang dengan 8, dikurang dengan 6,
maka hasilnya adalah 18. Kemudian kita menentukan average waiting time, di mana rumus dari average waiting time itu adalah total waiting time dibagi dengan jumlah proses. Kita tahu kalau jumlah proses tadi yaitu adalah 5, kemudian total waiting time-nya yaitu adalah 54. Sehingga 54 dibagi dengan 5 yaitu adalah 10,8. Selanjutnya, kita akan menentukan turnaround time dan average turnaround time. Di mana rumus turnaround time yaitu adalah completion time dikurang arrival time. Yang kita tahu completion time di P1 yaitu adalah 10, arrival time-nya adalah 0. 10 dikurang 0 yaitu adalah 10. Di P2 completion time-nya adalah 15, dikurang dengan arrival time-nya adalah 2, jadi hasilnya adalah 13. Kemudian di P3 completion time-nya 23, arrival time-nya adalah 4, sehingga 23 dikurang 4 sama dengan 19. Di P4 completion time-nya adalah 26, dikurang dengan arrival time-nya adalah 6, sehingga 26 dikurang 6 sama dengan 20. Di P5 completion time-nya adalah 32, dikurang dengan arrival time-nya adalah 8, yaitu 32 dikurang 8 sama dengan 24. Jadi total turnaround time-nya yaitu adalah 86, dan kita ketahui jumlah prosesnya adalah 5. Sehingga rumus menentukan average turnaround time yaitu adalah total turnaround time dibagi jumlah proses. Di mana total turnaround time-nya 86 dan jumlah prosesnya adalah 5. Sehingga average turnaround time-nya itu adalah 17,2. Convoy effect. Convoy effect terjadi dalam FCFS ketika satu proses yang sangat besar ataupun burst time-nya tinggi dieksekusi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan proses-proses kecil yang datang setelahnya harus menunggu lama, meskipun mereka bisa dieksekusi lebih cepat. Dalam kasus ini, convoy effect terjadi pada P1, karena P1 memiliki burst time yang tinggi dan dieksekusi lebih dahulu, sehingga menyebabkan P2, P3, P4, dan P5 harus menunggu lebih lama. Kedua, shortest job first ataupun SJF. Proses ini membutuhkan waktu yang paling singkat akan dieksekusi terlebih dahulu. Proses ini bisa dibagi menjadi dua. Non-preemptive, yaitu begitu proses mulai dikerjakan tidak bisa dihentikan sampai selesai. Preemptive, jika ada proses baru yang lebih pendek, proses yang sedang berjalan bisa dihentikan. Kemudian proses ini efektif untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata, tapi bisa menyebabkan starvation ataupun proses yang lama terus tertunda. Cara kerja algoritma dengan contoh yang divisualisasikan. Pada proses ini, P1 merupakan proses yang pertama kali dieksekusi. Karena arrival time dari P1 adalah 0, kemudian dia akan berhenti di detik ke-10 karena burst time-nya adalah 10. Kemudian, sama proses P1 ini terdapat proses-proses yang masuk, di mana di detik kedua P1 akan berkurang karena sudah berjalan selama 2 detik, kemudian proses yang masuk yaitu adalah P2. Namun P2 hanya dapat mengantri tanpa dapat dieksekusi karena P1 masih dieksekusi. Kemudian di detik keempat, P1 akan berkurang karena sudah berjalan selama 4 detik sehingga P1-nya adalah 6. Kemudian P2-nya akan tetap mengantri tanpa dieksekusi dan di detik keempat P3 masuk. P3 masuk, tapi P3 hanya dapat mengantri tanpa dieksekusi. Kemudian di detik ke-6, P1-nya akan berkurang karena sudah berjalan selama 6 detik, sehingga P1-nya yaitu adalah 4. Kemudian P2 akan tetap mengantri tanpa dieksekusi, P3 akan tetap mengantri tanpa dieksekusi. Kemudian P4 masuk. Di detik ke-6, dia akan mengantri tanpa dieksekusi karena P1 masih dieksekusi. Kemudian di detik ke-8, P1-nya akan berkurang karena sudah berjalan selama 8 detik, sehingga P1-nya sisa 2. Kemudian P2 akan mengantri tanpa dieksekusi, P3-nya mengantri tanpa dieksekusi, P4-nya mengantri tanpa dieksekusi, dan proses yang masuk adalah P5. P5 akan masuk. P5 akan mengantri tanpa dieksekusi. Kemudian di detik ke-10, P1 sudah habis. Prosesnya sudah selesai. Kemudian, untuk menentukan proses selanjutnya, kita bisa melihat dari burst time-nya. Burst time yang paling kecil yaitu adalah 3 yang dimiliki oleh proses 4, sehingga proses 4 lah yang masuk dieksekusi selanjutnya. P4 memiliki burst time yaitu adalah 3, sehingga dia akan berhenti di detik ke-13. Di kemudian di P3, kemudian P2 akan mengantri tanpa dieksekusi, P3 akan mengantri tanpa dieksekusi, dan P5 akan mengantri tanpa dieksekusi karena P4 masih berjalan, sehingga tidak boleh karena P4 masih berjalan, karena P4 masih berjalan. Selanjutnya di detik ke-13, P4 pun habis. P4 selesai dieksekusi, sehingga kita bisa lihat lagi dari antara ini burst time yang paling kecil yaitu adalah 5 yang dimiliki oleh P2, sehingga proses selanjutnya yaitu adalah P2. P2 memiliki burst time 5 sehingga dia akan berhenti di detik ke-18. Di sini P3-nya akan mengantri tanpa dieksekusi, P5-nya akan mengantri tanpa dieksekusi karena P2 masih berjalan. Selanjutnya di detik ke-18, P2-nya akan habis ataupun sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya kita lihat mana burst time yang paling kecil selanjutnya, yaitu adalah P5, yaitu adalah 6. Sehingga proses selanjutnya yaitu adalah P5. Burst time-nya adalah 6, sehingga dia akan berhenti di detik ke-24. Di sini P3 akan mengantri tanpa dieksekusi karena P5 sedang dieksekusi. Selanjutnya, di detik ke-24 P5 sudah selesai, sudah habis karena P5 sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya, proses yang terakhir kali dieksekusi yaitu adalah P3. Dia memiliki burst time 8, sehingga P3 akan selesai di detik ke-32. Selanjutnya kita akan menentukan waiting time dan average waiting time. Yang dimana rumus dari waiting time yaitu adalah completion time dikurang dengan arrival time dikurang dengan burst time. Di sini kita ketahui bahwa P1 memiliki completion time yaitu adalah 10, dikurang arrival time yaitu adalah 0, burst time adalah 10, sehingga menghasilkan 0. Di P2 kita lihat completion time-nya, dia akan berakhir di detik ke-18, sehingga 18 dikurang arrival time-nya adalah 2 dan burst time-nya adalah 5, sehingga 11. Di P3 dia berhenti di completion time-nya yaitu adalah 32, sehingga 32 dikurang dengan arrival time-nya yaitu 4, dikurang dengan burst time-nya yaitu 8, sehingga menghasilkan 20. Kemudian P4 dia completion time-nya ataupun dia berhenti di detik ke-13, sehingga 13 dikurang dengan arrival time-nya yaitu adalah 6 dan burst time-nya adalah 3, sehingga menghasilkan 4. Selanjutnya P5 completion time-nya ataupun detik berhentinya yaitu adalah 24, di mana 24 memiliki arrival time-nya sehingga dikurang dengan 8 dan burst time-nya adalah 6 dikurang dengan 6, maka akan menghasilkan 10.
Selanjutnya, total dari waiting time-nya yaitu adalah 45. Dan jumlah prosesnya, kita ketahui bahwa jumlah proses tersebut adalah 5. Selanjutnya kita akan menentukan average waiting time, yang dimana rumusnya adalah total waiting time dibagi dengan jumlah proses. Sehingga 45 dibagi dengan 5 yaitu adalah 9. Selanjutnya kita akan menentukan turnaround time dan average turnaround time. Rumus dari turnaround time adalah completion time dikurang arrival time. Yang dimana P1 memiliki completion time 10 dikurang dengan arrival time-nya 0, itu adalah 10. P2 completion time-nya 18 dikurang dengan arrival time 2 sama dengan 16. P3 completion time-nya 32 dikurang dengan arrival time-nya 4, yaitu adalah 28. P4 completion time-nya adalah 13 dikurang dengan arrival time-nya 6, yaitu adalah 7. Dan P5 completion time-nya 24 dikurang dengan arrival time-nya adalah 8, yaitu adalah 16. Total dari turnaround time itu yaitu adalah 77, dan jumlah prosesnya kita ketahui adalah 5. Selanjutnya kita akan menentukan average turnaround time, yaitu rumusnya adalah total turnaround time dibagi dengan jumlah proses, di mana 77 dibagi dengan 5 sama dengan 15,4. Keempat, ada priority scheduling. Pada algoritma ini, setiap proses mempunyai nilai prioritas, dan yang memiliki prioritas tertinggi akan diproses lebih dahulu. Lalu pada algoritma ini bisa juga dibagi menjadi dua, yaitu non-preemptive dan preemptive. Non-preemptive adalah jika proses sudah berjalan tidak bisa dihentikan. Lalu preemptive jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi, proses yang sedang berjalan bisa dihentikan. Pada masalah utama algoritma ini adalah starvation, di mana proses dengan prioritas rendah bisa terus-menerus tertunda. Solusinya adalah engine, yaitu menaikkan prioritas proses yang sudah lama menunggu. Lalu cara kerja algoritma dengan contoh yang divisualisasikan. Kita lihat di sini ada tabel yang diperoleh dari soal dengan di dalamnya terdapat proses dari P1 sampai P5 dengan arrival time masing-masing, lalu prioritasnya, dan ada burst time-nya. Pada detik ke-0, kita lihat di sini, proses 1 akan datang dan membawa burst time 10. Lalu dia akan diproses selama detik kedua, dan P1 pun akan menjadi 8 burst time-nya. Lalu kita lihat di detik kedua, arrival time-nya, proses kedua akan datang dengan burst time-nya 5. Kita lihat, dan P2 ini akan diproses ke detik keempat. Kita lihat lagi pada detik keempat, arrival time-nya itu proses ketiga akan datang ke dalam CPU. Maka P3 akan ditulis di sini dengan burst time-nya 8. Begitu juga seterusnya hingga P5. Dengan membawa burst time masing-masing, lalu arrival time-nya pada proses 1 ada 0, proses 2 ada 2, pada detik kedua maksudnya, dan P3 ada 4, P4 ada 6, dan P5 ada 8. Lalu, bagaimana sih cara kerja algoritma ini? Pada priority scheduling, saya menerapkan proses yang primitif karena di sini terdapat prioritas yang ditentukan oleh tabel. Kita lihat di sini, proses kedua atau P2 itu memiliki prioritas pertama, lalu ada yang kedua ada P4, yang ketiga ada P1, yang keempat ada P3, yang kelima ada P5. Kita lihat di sini. Selama prioritas itu belum datang ke proses CPU, maka yang datang duluan akan diproses seperti P1. Ini kan prioritas pertamanya belum datang kan? Karena P2 ini datangnya pada detik kedua, maka P1 ini akan diproses sehingga detik kedua. Dengan P1 yang mula-mula burst time-nya 10, lalu diproses ke detik kedua, menjadi burst time-nya adalah 8. Begitu juga seterusnya. Dengan setelah P2 ini datang pada detik kedua dengan membawa 5 burst time-nya, maka dia akan diproses hingga detik keempat, dan detik keempat pun ada yang datang, siapa? P3. Maka P3 akan menunggu di sini di antriannya. Sesuai urutan ya, dari P1 hingga P3, karena melihat prioritasnya. Lalu untuk detik ke-6, itu sudah diproses P2 hingga burst time-nya menjadi 1. Lalu urut ya, siapa yang datang lagi pada detik ke-6 yaitu ada P4. Kita lihat, P4 dengan membawa 3 burst time-nya. Sesuai urutannya, dari tadi ya, P1, P3, lalu P4 di sini ngantri lagi. Lalu pada detik ke-7 dia akan memproses P4 dengan burst time-nya 3. Kenapa langsung P4? Padahal kan ada antrian lain kan, 1 dan 3. Balik ke tadi, kita melihat prioritasnya. Dikarenakan P2 sudah diproses dan sudah berjalan hingga burst time-nya 0, maka kita lihat P4 ini kan prioritasnya kedua kan, maka dia akan diprioritaskan walaupun dia datangnya terlambat gitu kan. Pada detik ke-6 kan dia
antriannya terakhir, maka dia akan melompat pada detik ke-7, dia akan diproses hingga P1, P3-nya ini menunggu tetap di ruang tunggunya. Kita lihat pada detik ke-8 itu ada P4-nya membawa burst time sebanyak 2, karena sesuai ya, dia sedang diproses, karena dia juga kan prioritas kedua, maka dia tetap diproses. Dengan ketentuan P1, P3, dan P5 yang barusan datang ini, dengan arrival time-nya kan 8, jadi pas ya, jadi dia tetap mengantri di sini. Nah, kita lihat pada detik ke-10. Pada detik ke-10, P4 ini sudah diproses, sudah selesai P4 ini, berarti kan prioritas kedua kan udah clear, prioritas pertama juga udah clear. Lalu kita lihat, mohon maaf, P2 yang prioritas pertama itu adalah P2, dan itu sudah clear kan di detik ke-6, nah sudah tidak ada lagi. Lalu kita lihat, pada prioritas kedua itu ada P4, kita lihat pada detik ke-8 maka dia akan diproses, hingga detik 10 dia tidak ada lagi. Sudah clear berarti yang P2-nya clear karena prioritas pertama, dan P4-nya clear karena prioritas kedua, maka dia akan ke P1, prioritas ketiga. Dengan detik ke-10 dia akan diproses, dengan burst time yang di bawah tadi kan udah diproses 8 tadi, dia ke sini, lalu sesuai antrian dia P3, P5 di ruang tunggunya. Oke, P1 dengan burst time 8 ini akan diproses hingga detik ke-18. Sehingga P1 yang prioritas ketiga ini sudah clear gitu kan prosesnya, lalu akan diproses prioritas keempat yaitu P3 di detik ke-18 ini dengan membawa 8 burst time. Dan di antriannya ada P5 ya, karena dia prioritas terakhir yang membawa 6 burst time-nya. Lalu di detik di 26 sudah clear P3, lalu diproses P5-nya. Dan detik ke-32 proses dari P1 sampai P5 pun sudah berakhir. Dan ini adalah contoh dari priority scheduling metode preemptive yang sudah dijelaskan pengertiannya di slide sebelumnya. Oke, kita menghitung waiting time, average waiting time-nya. Sekarang dengan menggunakan rumus completion time dikurang arrival time dikurang burst time-nya, kita dapat memperoleh data-data seperti pada layar yang sudah ditampilkan. Yaitu ada P1-nya, itu completion time-nya ada 18, dikurang arrival time-nya 0, dikurang burst time-nya 10, menghasilkan waiting time-nya pada proses 1 itu ada 8. Dan begitu juga seterusnya, P2 menghasilkan 10, P2 menghasilkan 0, P3 menghasilkan 14, P4 menghasilkan 1, P5 menghasilkan 18. Sehingga total waiting time-nya kita hitung itu ada 41. Dengan jumlah proses yang berjalan dalam CPU adalah 5 buah, dengan average waiting time-nya itu yang tadi total dibagi jumlah prosesnya, yaitu 41 dibagi 5 sama dengan 8,2. Lalu kita akan mencari turnaround time dan average turnaround time-nya dengan ketentuan rumus yang sudah ditampilkan, yaitu turnaround time-nya completion time dikurang arrival time. Kita lihat pada proses pertama completion time-nya 18 dikurang arrival time-nya 0, berarti 18. Berarti turnaround time-nya pada P1 hingga P5 dapat kita lihat dari tabel ini ya. Lalu total turnaround time-nya bisa kita lihat 18 ditambah 5 ditambah 22 ditambah 4 ditambah 24 lagi sama dengan 73. Maaf, tadi ada salah menyebut angka. Kita ulang, 18 ditambah 5 ditambah 22 ditambah 4 ditambah 24. Sama dengan 73. Itu jumlah prosesnya kan tadi ada 5. Lalu average turnaround time-nya itu ada 73 dari total dibagi 5 dari jumlah prosesnya, yaitu didapatkan ada 14,6. Jangan bertanya-tanya ya, bagaimana cara menghitung ini, karena kan completion time, arrival time, burst time itu kan sudah tertera pada tabel ya, kecuali yang completion-nya ya.
Kita lihat completion time-nya itu dia pada detik keberapa sih proses tersebut sudah diproses gitu. Misalkan pada P1. Kita lihat P1 completion time-nya berapa sih gitu kan. Maka bisa kita lihat di sini yaitu 2 ditambah, pokoknya ditambah-tambahkan dari sini ya, sehingga kita mendapatkan data 18. Nah, dari sini nih. Dari P1 kan dia membawa 10, di sini dia, di 0. Lalu P1 ada 8 di 10 ini. Sehingga ditotalkan menjadi 18. Nah, berarti completion time 18, arrival time dan burst time-nya kan sudah ada dalam tabel. Sudah ya, jadi tidak perlu bingung lagi. Lalu ada starvation. Starvation terjadi dalam priority scheduling ketika ada proses dengan prioritas sangat rendah yang terus-menerus ditunda karena proses dengan prioritas lebih tinggi selalu datang lebih dahulu. Dalam kasus ini, jika ada banyak proses baru dengan prioritas lebih tinggi yang datang sebelum P5 selesai, maka P5 akan terus tertunda dikarenakan P5 paling kecil prioritasnya. Jadi di dalam kasus soal ini dia itu ada starvation namanya tuh. Ketika dia udah arrival time-nya itu udah lama, terus prioritasnya juga udah lama gitu kan. 5, jadi kayak nggak diprioritaskan gitu. Jadi apa dampaknya? Dia akan diproses sesuai dengan prioritasnya, yaitu dia akan ditunda terus-menerus. Kita lihat ya, P5 di sini. Pada detik ke-26 dia baru diproses, padahal dia pada detik ke-8 ya udah datang. Karena prioritasnya juga kecil gitu kan, jadi dia di detik ke terakhir lah istilahnya baru diproses. Lalu starvation sudah, kita ke kelebihan dan kekurangan setiap algoritma. Yang pertama ada first come first serve atau FCFS. Ada kelebihannya, pada algoritma itu ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, kelebihannya itu ada diproses sesuai urutan kedatangan sehingga bersifat adil dalam hal waktu masuk. Oke, dalam algoritma ini juga memiliki kekurangannya, yaitu bisa terjadi konvoi efek di mana proses yang lama membuat proses lain menunggu terlebih dahulu atau terlalu lama gitu ya. Lalu yang kedua ada waktu tunggu rata-rata bisa tinggi jika ada proses yang lama di awal antrian. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua ada shortest job first atau SJF dengan kelebihan meminimalkan waktu tunggu rata-rata karena proses yang cepat diprioritaskan. Lalu ada lebih efisien dibandingkan FCFS dalam banyak kasus. Dan kekurangannya itu ada tidak selalu bisa diterapkan karena mengetahui waktu eksekusi setiap proses sebelumnya. Lalu sekarang kita akan menuju kelebihan dan kekurangan setiap algoritma. Yang pertama, first come first serve, yaitu ada FCFS. Dengan kelebihan, algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu ada diproses sesuai urutan kedatangan sehingga bersifat adil dalam hal waktu masuk. Lalu ada pun kekurangannya, itu pada algoritma ini bisa terjadi konvoi efek, di mana proses yang lama membuat proses lain menunggu terlalu lama. Lalu, waktu tunggu rata-rata bisa tinggi jika ada proses yang lama di awal antrian. Yang kedua ada shortest job first atau SJF. Adapun kelebihannya itu pada algoritma ini
meminimalkan waktu tunggu rata-rata karena proses yang cepat diprioritaskan. Lalu, lebih efisien dibandingkan FCFS dalam banyak kasus. Kekurangannya tidak selalu bisa diterapkan karena butuh waktu eksekusi setiap proses sebelumnya. Lalu bisa menyebabkan starvation di mana proses yang lama terus-menerus tertunda karena ada proses yang lebih cepat. Yang ketiga ada round robin. Pada kelebihannya itu memberikan kesempatan yang adil bagi semua proses. Cocok untuk sistem time sharing atau multi-user agar setiap pengguna mendapat bagian CPU. Tidak ada masalah starvation karena setiap proses mendapatkan giliran. Dan adapun kekurangannya itu banyaknya context switching atau perpindahan proses bisa menyebabkan overhead jika time kuantum terlalu kecil. Lalu jika time kuantum terlalu besar, performa bisa mirip dengan FCFS. Lalu keempat ada priority scheduling. Kelebihannya itu memungkinkan menentukan prioritas berdasarkan kepentingan proses. Lalu bisa digunakan untuk menangani proses darurat lebih cepat. Adapun kekurangannya itu pada algoritma ini terdapat starvation bisa terjadi jika proses dengan prioritas rendah terus tertunda. Lalu membutuhkan engine atau menaikkan prioritas proses lama agar semua proses tetap mendapat kesempatan berjalan. Round robin. Setiap proses mendapatkan jatah waktu time kuantum yang sama berjalan. Jika proses belum selesai, setelah jatahnya habis, dia harus menunggu giliran berikutnya. Cocok untuk sistem yang membagi waktu di antara banyak pengguna time sharing. Kelebihannya adalah semua proses mendapatkan kesempatan yang adil. Namun, jika time kuantum terlalu kecil, sistemnya bisa jadi sibuk hanya untuk berpindah antar proses. Jika terlalu besar, algoritmanya mirip dengan FCFS. Cara kerja algoritma dengan contoh yang divisualisasikan. Berikut adalah cara contohnya cara kerjanya. Oke, kita lihat ini tabelnya itu adalah tabel proses dari P1 sampai P5 dengan overtime-nya dan burst time-nya. Kita lihat dari P1. P1 itu dengan overtime-nya 0, berarti dia dimulai dari 0 dengan burst time-nya 10. Oke. Ingat, round robin itu dia punya time kuantum terdapat soal titik kuantumnya dalam 3. Nih, time kuantumnya 3 detik. Dimulai dari P1 10 dengan burst time-nya 10 berjalan 3 detik. Ya kan? 0 1 ke 2 ke 3 gitu teman-teman. Jadi dari 0 sampai ke detik kan. Terus tinggal burst time-nya 7. Kenapa bisa 7? Karena dikurangin dengan time kuantumnya 10 dikurang 10 dikurang 3. Kan kita sudah berjalan 3 detik. Jadi kan sisanya burst time itu adalah 3 detik ya kan. Terus ternyata di 2 itu ada terdapat P2 ya kan. Di P2 dengan burst time-nya 5. Ternyata di sini adalah sedang berjalannya P1. Dia tunggu dulu P1 berhenti baru selanjutnya baru boleh masuk ini berjalan. Karena P1 berhenti 3, P2 berjalan lah. P2 berjalan, sini P2 berjalan dengan burst time 5. Jadi 3 ke 4 1 2 3 ya kan. Dia ada di 6 dengan P2 yang sisanya adalah 2 karena dikurangi kita berjalan tadi 3 detik. 5 dikurang 3 2 gitu. Ternyata teman-teman di P3 tuh di P3 mempunyai overtime-nya di 4. Jadi di P3 berjalan di 4 nih teman-teman dengan burst time-nya 8. Karena dia tidak bisa berjalan di mulai 4, dia harus menunggu P2 tuh kelar dulu. Rata kelarnya di 6 gitu teman-teman. Terus dimulai aja jalan P3. P3 berjalan 3 jadi 6 7 8 ke 9. Jadi berjalan 3 detik ya kan. Ke detiknya di 9, di sini 9. Dengan P3 pasti kurangin dong ininya, burst time-nya. 8, awalnya 8 jadi 5 dikurangin kan. Dengan yang kita berjalan kita 3 detik. Berarti P3 sisa 5 detik burst time-nya. Dan ternyata teman-teman di 6 tuh ada P4. Karena tidak bisa berjalan di sini karena ditunggu P3 kelar dulu, berhenti P4 P3 berhenti dulu, berjalanlah si P4 di 9. P4 berjalan 9 tambah 3 9 ya kan, berjalan 3 9 10 11 12 ya kan. Ternyata dia sampai bersama cuma 3, berarti sudah stop dia di sini. Jadi dia di 12 ini dia stop sini dan tidak ada antrian lagi, berarti dia udah nggak ada antrian lagi. Jadi gak usah terus lagi sini, gitu kan. Terus P5 tuh, ternyata dapat ada P5 ya kan. P5 tuh dengan ininya burst time 6 berjalanlah karena P4 berhenti di 12 berulang P5 jalan 12
11, 13, 14, 15 ya kan. P5 di sini nih. P5 di sini, teman-teman. Berarti untuk antrian ini mereka harus dia sampai P5 karena cuma sampai P5 doang tuh. Masuknya ke antrian selanjutnya si P1 kan. Yang bisa masuknya adalah antrian. P1 berjalan, teman-teman. P1 berjalan. 15, 16, 17, 18 sini. Gitu. Sisa 4 kan, teman-teman. Sisa 4 teman-teman. Terus P2 berjalan. Karena dia di sisa 2, di 20 kan. Kok cuma sisa 2? Ini enggak. Harusnya kan time countnya 3 gitu kan. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya time countnya 3 berarti tidak 1 dan 2 tuh boleh. 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau lebih dari 3 itu nggak bisa berjalan. Dia tuh harus sampai stop 3 doang. Jadi kalau misalnya kurang dari 3 bisa dia berjalan gitu. Kan karena di sisa 2 doang, jadi 19, 19, 20, pendidikan 20. Jadi udah gak ada antrian lagi nih, teman-teman. Dah. Jadi dia masuk stop di sini, stop di sini. Lanjut sampai 3. Dia jalan, teman-teman. Terus jalanlah ke 23 kan, karena dia berjalan 3 detik. 3 detik dia berjalan, P3, ya kan? Sisa 2 detik ya, teman-teman. Oke, stop P3 sini. P2 udah habis, P4 udah habis. Lanjut sampai P5, teman-teman. P5 berjalan, teman-teman. P5 berjalan, di benar habis dari 5 teman-teman. Terus lagi teman-teman udah sampai sini aja udah habis. Sisa P1 4, P3 2. Oke. Terus P2 jalan teman-teman. P1 dulu. Maaf teman-teman. Oke teman-teman, berarti udah sini baru ke antrian selanjutnya ya kan teman-teman. Ke 26 ditambah 26 dia di 26 berjalan 3 detik dapatlah 29 ya kan. 29 tinggal detik teman-teman. Baru udah jalan si P3 nih. P3 S2 jadi 29 30 per 1 gitu kan. Dia habis sini kan teman-teman. Terus lu masih ada satu lagi nih misalnya jalan ke 32 dia habis sini teman-teman gitu. Terus udah habis sini semuanya kan. Terus baru kita ini hitung waiting time itu rumusnya completion time, arrival time, dan burst time. Di mana completion time itu di mana? Oke, contohnya di P1 kan terakhir di 32. Oke, ya, benar lagi. Terus P2 berakhir di 20, ya kan? 20. P3 berakhir di 31. P4 di mana? P4 berakhirnya di 2. P4 itu tuh berakhir di 12. Nih. P5 berakhir di 26. Sini. Nah, ini tuh adalah completion time-nya. Terus arrival time itu ada di tabel ya, teman-teman. Nih. Dan burst time-nya ada di tabel juga. Jadi dikurangin untuk semuanya. Jadi hasil dari waiting time-nya P1 itu adalah 2, P2 13, P3 19, P4 3, P5 itu adalah 12. Terus total waiting time-nya itu jumlahnya semuanya 69. Terus kita carilah average waiting time, rata-rata waiting time-nya. Itu tinggal total dari sini dibagi jumlah prosesnya kan 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Jadi 69 dibagi 5 sama dengan 13, 8 gitu. Oke, next kita akan mencari turn around time itu dengan rumus completion time dikurangi arrival time. Kan kita ketemu completion time-nya tadi udah, terus dikurangi arrival time-nya. Terus dengan maksud turn around time-nya tuh P1 adalah 32, P2 18, P3 27, dan P4 6, dan P5 18. Total semuanya adalah 101. Kita tentuin average turn around time itu adalah rata-rata. Total dari turn around time-nya dibagi 5. Gitu kan. Ini maaf ya, ini salah. Ya, nanti bakal kita perbaiki lagi. Itu adalah ini maaf salah, ini turn around time ini. Ya. Dibagi 5, ya kan? Itu hasilnya 20,2 gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya untuk menjelaskan round robin hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan perbandingan performa antara algoritma. Kita berdasarkan waiting time dan turn around time. Next. Berikut adalah perbandingan performa antara algoritma. Kita menggunakan rata-rata waiting time dan turn around time gitu kan. Kita akan menggunakan 4 algoritma, itu adalah FJFF, SJF non primitive, round robin, dan priority primitive. Di round robin itu kita dengan time quantumnya itu sama dengan 3 ya teman-teman. Kita sudah menjelaskan dari semua perhitungan algoritma ini. Nah, kita bandingkan performa antara algoritmanya. FJFF itu adalah rata waitingnya 10,8 detik,
rata-rata TAT-nya itu adalah 17,2 detik. Terus FJF non primitif adalah 9, rata-rata WT-nya itu adalah 9,9 detik, dan rata-rata TAT-nya itu adalah 15,4 detik. Terus round robin di mana kuantumnya adalah sama dengan 3 dengan rata-rata WT-nya adalah 13,8 detik dan rata-rata TAT-nya adalah 20,2 detik. Terus dan algoritma priority primitif dengan rata-rata WT-nya adalah 8,2 detik dan rata-rata TAT-nya itu adalah 14,6 detik gitu. Kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini adalah pada presentasi gitu kan. Presentasi ini SJF sangat baik jika ingin waktu tunggu paling kecil, tetapi bisa menyebabkan beberapa proses tertunda. Round robin cocok untuk sistem yang adil, tapi bisa kurang efisien jika kuantum tidak diatur dengan baik. FJFS bisa membuat beberapa proses menunggu terlalu lama. Convergence effects dan priority scaling bisa menyebabkan starvations yang tidak ada sistem aging. Jadi pilihan tergantung kebutuhan saja teman-teman. Jika ingin efisien, FJF bagus. Jika ingin keadilan, round robin lebih baik teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan saja dan sangat disarankan untuk FJF dan round robin. Sekian dari kesimpulan pada praktek hari ini. Oke, selesai. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya pada presentasi kali ini. Kami sangat-sangat mohon maaf jika ada kesalahan kata, kecepatan, apapun yang kata-kata yang kurang mengenakan dalam presentasi kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena dengannya kalian memaafkan kami dapat memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan kami dalam presentasi hari ini. Dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.